Engkau bukakan kepada kami rahasia Kristus. Kami terus fokus akan percaya keselamatan datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan kami semua sini. Glory, haleluya, amin. Ya, Tuhan silakan dulu. Ya, shalom. Shalom. Ya, makasih banyak untuk Bapak Gembala dan Ibu. Ya, saya baru tiba jam 12 lewat begitu. Ya. Semua berkat Tuhan. Ya, bukan saya balik karena gereja ini saya katakan batu pertama. Setelah saya dengan pendeta suara kembali. Berdoa di kembali. Besoknya saya letakkan batu dan doa kali lalu saya kembali ke Jayapura. Ya, puji Tuhan, perjuangan sebagai hamba Tuhan tidak sia-sia. Dari Bapak dan Ibu, dari dulu masih muda sampai sekarang kami sudah umur. Tapi doa-doa anugerah Tuhan sehingga kita bisa bertemu hari ini. Amin. Ya, ini rencana besok saya kerja di Barat karena ada hal yang Tuhan sampaikan bahwa saya sudah bertahun-tahun, saya berdoa 25 tahun. Termasuk 22 tahun 2025 ini sudah 26 tahun. Apa yang menjadi penyebab untuk kita di Papua ini? Apa sebabnya? Banyak pendeta-pendeta pendahulu kita mereka berdoa sampai begini, kenapa kita Papua terus begini? Dan Tuhan bagi saya, waktu saya masih usia muda umur 20 tahun, saya bertanding waktu saya tinju, bertanding di kejuaraan dunia di Yunani. Tuhan bagi saya, itu saya masih muda. Itu waktu itu saya mau diambil oleh Swedia, negara Swedia jadi warga negara dan saya akan bertanding dan saya akan dibayar mahal. Pembayaran saya akan nanti mahal seperti Bektiso karena rencana saya dipersiapkan untuk melawan Bektiso. Saya akan bisa terima sampai ratusan triliunan. Tapi soal itu datang kepada saya. Saya belum tahu karena saya masih waktu di GKI. Saya masih kuat makan pinang, masih minum. Jadi di kamar saya itu kawan kompleks Olimpiade pertama di dunia. Bayangkan tahun-tahun di sekitar ratusan tahun itu Olimpiade pertama kali di dunia. Yang tempat yang saya tinggal kompleks itu saya punya villa sendiri. Villa itu dilengkapi semua di dalamnya semua. Dan ada televisi. Waktu belum ada televisi. Nah tiba-tiba saya di tembok benua Papua ini muncul. Itu saya mau berangkat jam 3 sore. Saya sudah berangkat ke Swedia, saya mau dibawa dia. Tapi tiba-tiba saya dengar suara keluar dari tembok itu, saya lihat benua Papua ini. Dulu bukan Papua tapi Ian Jaya. Suara keluar, anak kembali memanggil Tuhan. Apa yang saya harus tidak tahu apa sebabnya? Suara keluar, anak kembali memanggil Tuhan. Saya ketakutan. Wah, ini jangan-jangan saya punya momen dengan saya. Tapi jangan saya. Nah saya pikir, kalau misalnya saya berangkat, ada dua kemungkinan. Oke, saya akan jadi orang terhebat, orang terkait. Belum tentu saya ini pasti saya mati. Tapi kalau saya dengar suara Tuhan, suara itu dan saya kembali. Dalam pesawat, dalam penerbangan, suara datang kepada saya, anakku, tinggalkan profesimu dan dari kecil. Beritakan ini, Tuhan, saya masih muda. Saya belum bisa khotbah. Saya bukan sekolah teologi. Tapi Tuhan melihat Petrus satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Dengan bayangannya orang sembuh. Amin. Nah, kuasa Tuhan terjadi sampai akan datang menyebut kita. Sampai saya keliling dunia negara-negara sebagian besar itu cara Tuhan luar biasa. Jadi pagi ini saya akan nanti saksikan cukup banyak. Nah, tapi setelah itu saya kembali dan saya menunggu apa jadi Tuhan. Saya ditawarkan lagi di Brunei Darussalam. Saya ikut kejuaraan Asia di Brunei, saya dapat medali emas. Itu mereka punya panggilan juga tawarkan saya juga. Saya dikasih 2 rumah di sana dengan bilik, kamar bilik 2 di atas dari bawah dan mobil 2, mobil Mercedes. Dengan cara-cara semua itu, syukur saya bertahan. Di waktu saya pulang dari luar negeri, Presiden Soeharto perintahkan saya dijemput di airport Cingkareng pertama kali. Saya orang Papua dijemput di Cingkareng. Bayangkan motor POM 2 di depan seperti Presiden perintahkan mobil khusus untuk jemput saya. Ada beberapa jenderal yang kalau saya kata bendera merah putih kibar di Eropa. Saya orang Papua yang pertama kibarkan bendera merah putih di Eropa. Saya dijemput dari wakil hotel Indonesia di Jalan Tangga.
malamnya sesuatu datang. Kami makan bersama-sama. Teman saya sekali dari Kapolda di Manado, lalu sekali di Waktu di mana di Kupang, Joni Asal makan bersama-sama. Saya waktu itu Presiden perintahkan saya dapat memang khusus untuk ikut pendidikan agama. Kalau mungkin sekarang saya sudah bisa berita, tapi sekarang saya sudah bilang lima dari surga. Amin. Kita mulai berdoa. Jadi semua itu Tuhan tegur saya tidak boleh. Jadi saya full time melayani. Istri saya dari Sange, anak saya dua. Pak Suwaderi bukan baru, dari muda masih pelajar kecil sekali sudah banyak sudah langsung dengan ibu. Jadi Pak Suwaderi pertama kali kerja dengan saya. Dan ini saya punya saudara, saya sudah lepaskannya sebagai keluarga Allah. Jadi orang dia bilang orang saya sudah dia putar datang. Kami apresiasi luar biasa. Nah puji Tuhan, saya tidak akan bicara banyak dari prestasi banyak, cukup kesaksian cukup banyak sampai ke seluruhnya Tuhan panggil saya. Saya buka pos penginjilan saya di Kamboja, di Thailand, terus saya buka lagi di Filipina. Anak muda saya dulu yang itu saya suruh Pak Suara bawa ke sini dia lagi. Krista dari bapaknya orang Sange, mamanya orang Filipina. Jadi mereka kasih 2 gajah saya ke sana, saya sudah gajah 1 baru bangun. Ya Tuhan jika nanti Pak Suara kita ke sana. Yang kita berdoa. Hidayah mustika. Jadi luar biasa. Tuhan untuk saya ke seluruh dunia sekarang. Jadi ini saya nanti akan ke Jepang lagi. Saya ke Jepang terus saya akan ke Korea Utara, terus ke Cina dan juga ke Rusia karena Tuhan tegur bangsa-bangsa. Karena kelihatan pun sudah dikatakan makanya belum pernah harus banyak bangsa-bangsa berdoa. Termasuk kita di Papua, GKI juga harus berdoa. Amin. Kalau GKI belum berdoa, nanti dia. Karena kita dari latar belakang GKI. Nah, jadi maka kamu orang dia harus bangkit. Karena waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Asal kita takut dia, asal kita setia dan kita jujur. Kenapa orang Papua hari ini mati? Karena dia takut Tuhan dan tidak jujur. Kalau orang takut Tuhan di Papua ini, kita akan diberkati luar biasa. Saya khotbah dari umur 25 sampai hari ini saya umur 65 mau 66 saya. Tak roh saya berubah-ubah. Nah jadi Bapak Ibu sudah saya kasih. Hari ini saya akan menyatakan teman-teman untuk kita buka dalam Markus pasal ke-8. Iya. Markus pasal ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-38. Ya. Haleluya. Markus 8 ayat yang ke-27. Saya akan lentera, nanti Bapak Ibu ada yang bawa lentera silakan, ada yang bawa lain jadi masalah yang penting firman itu harus benar. Iya. Dalam firman Tuhan yang kita bahas ini menjadi berkat untuk kita, walaupun firman ini kita sudah dengar terus, tapi terus menjadi berkat untuk kita sampai Yesus masih datang menyebut kita. Haleluya. Dalam ayat yang ke-28 di sini saya baca dan nanti juga kasih baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Iya. Haleluya. Haleluya. Dan keluarlah Yesus dan para murid-muridnya. Para murid menuju ke desa-desa di Kaisarea Filipi dan dalam perjalanan dia menanyai para muridnya. Saya berkata kepada mereka, orang-orang mengatakan siapakah aku ini? 1, 2, 3. Ayat yang ke-28. Dan mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, dan yang lain Elia, tapi yang lain salah seorang daripada Nabi. 29, kalau bisa dia silakan baca 1, 2, 3. Dia bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Maka aku engkau adalah Mesias. 30. Dan dia memerintahkan kepada mereka supaya mereka tidak berkata kepada seorang pun tentang dirinya.
Iya. Kemudian Dan ya silakan. dan mulailah mengajarkan mereka bahwa anak manusia harus ditolak oleh imam-imam. Haleluya. Semangat sesudah kita. Amin. Haleluya. Dan ayat 32, dan dia mengatakan perkataan itu dengan terang-terangan, namun saya menarik dia ke sampingnya, Petrus mulai menegur kepadanya. 33. Haleluya. 34. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, siapa saja yang ingin mengikut aku, bila dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. 35. Sebab, ayat 36, sebab apakah yang akan menguntungkan seseorang jika dia mendapatkan sedunia tetapi kehilangan jiwanya? 37. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku di antara generasi pesina dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena ketika dia datang dan kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya kudus. Kita berdoa kemudian bagi dia haleluya. Pertama bagi kita. Cukup banyak, tapi saya akan jelaskan secara singkat bagaimana apa yang Tuhan kita Yesus Masihi datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia tidak memamerkan dirinya. Ia tidak memperlihatkan dirinya mau hebat. Ia menunjukkan dirinya sebagai manusia. Bagaimana supaya dia menunjukkan teladan untuk kita? Kalau tanpa kita ikut teladannya, hidup ini kita sia-sia. Mengapa? Karena Yesus Masihi rindukan kita harus hidup dalam saling mengasihi satu sama lain. Kita harus hidup dalam firman-Nya supaya menjelang kedatangannya kita pun juga dapat diselamatkan semua. Amin. Amin. Kita sedang berada pada situasi kondisi dunia yang tidak menentu sekali. Maka gereja kita harus kuat. Gereja tidak boleh lengah. Bapak Ibu sebagai jemaat kekasih-kekasih menopang amat Tuhan suami istri di sini. Karena mereka Tuhan tempatkan untuk menjadi penyambung lidah, menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Supaya sebagai umat harus kita kuat. Amin. Saya berikan tema untuk kita pada pagi ini. Berapakah harga yang menjadi orang Kristen? Kita jadi orang Kristen yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang masuk kita. Kita harus bayar harga. Penderitaan yang dipenderita. Kayak saya bilang bahwa Bapak dan Ibu bukan mereka langsung instansi. Harga dibayar cukup mahal. Mereka tinggalkan semua. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Harus mesti mereka pulang ke Jawa. Tapi saya berencana tetap tinggal di sini. Karena rencana yang luar biasa. Amin. Supaya kita jadi berkat untuk tanah kita tanah perbuatan. Supaya bentuknya tahu bahwa kita bukan sekedar melayani dengan asal-asalan, tapi kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah ini Bapak Ibu harus belajar. Jangan kita jadi orang Kristen yang mudah tersinggung, mudah marah, tidak mau datang beribadah. Saya belajar. Saya buka jemaat di Jayapura, di kota provinsi Jayapura. Selalu suami istri ke Jayapura harus memiliki pastori dan melayani. Kenapa? Kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Kerinduan pada Tuhan Yesus Masihi ada pada kita. Nah sehingga dalam ayat yang tadi kita baca di sini, tolong ayat yang kita lihat, ayat yang tadi 20, apa masnya? 38 ya. Seorang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Perhatikan ini, tidak setia dan berdosa ini.
Sekarang ini kita ada di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman untuk kita. Sekarang kita bilang orang tidak setia, orang tidak jujur. Orang yang pernah kata kita tidak usah malu, kita tetap saksikan bahwa Yesus Al-Masih sanggup menolong kami sampai detik ini. Amin. Bukan dengan kekuatan dalam kami, roh yang berkati kepada kami, roh yang luar biasa, roh yang dunia miskin ini. Ini tempat saya cari kuningan masih kecil. Kakak saya di sini, kakak Prato Thomas Arus. Saya dibantu saya keluar dari dia tahun 80, saya sama-sama dikatakan nanti. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku saya. Saya tidak pikirkan, saya akan nanti bawa ke Jayapura. Tanah tersatu di kota Jayapura. Tanah yang paling mahal Tuhan berikan kepada saya. Di famili rumah Robert yang ada anak perempuan Hemi, ya bapaknya waktu saya balik ke Jakarta untuk berobat. Jadi mari Tuhan tidak mau kita menyangkali. Kita saksikan bahwa kami diberkati, kami bertobat kepada Tuhan, pulihkan keadaan kami. Amin. Amin. Jangan pertahankan sikap karakter yang keras. Orang ini kita kalau keras kita bodoh di depan Tuhan. Dulu kami berdapat Costa masuk, saya di Abrobe, kami usir berdapat Costa. Saya waktu khotbah di Jayapura, orang terima itulah Tuhan pakai amalnya. Jadi mari. Jangan sampai orang-orang biar kita pertahankan karakter kita, budaya kita tidak benar ini. Sampai hari ini kenapa Tuhan suruh saya ke Papua biar? Saya sudah berdoa 26 tahun. Berapa kali saya sudah buat KKR juga di sini. Waktu saudara saya Dekismas, waktu masih hidup, saya pertama kali buat KKR di Ambrol. Ambrol yang paling keras, tapi yang keras Tuhan kita Yesus Al-Masih. Terus kita akan begini dulu. Siapa mau keras? Dia keras di dalam dia, sebab akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus Al-Masih. Nama dia benar adalah Yesus Al-Masih. Yesus Al-Masih itu bukan lahir di Indonesia sebagai Yesus. Yesus adalah nama Dewa. Nah, tanpa sadar bahwa kita orang Papua sampai hari ini tanpa sadar harus bertobat. Karena nama yang kita pakai di Papua dan di Indonesia adalah Allah dan Yesus. Itu bukan nama Tuhan kita. Nama sesama kita dari Ibrani, dari bangsa Israel. Mohon kita Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel. Namanya Yahweh Elohim. Jadi saya dengan nama Tuhan kami yang pertama kali. Saya datangkan nama Tuhan dari Surabaya untuk buat KKR di Jayapura. Sudah almarhum. Kami punya salah satu orang tua kekasih, Pak Peter Rocky. Tuhan pakai dia luar biasa. Tahun 90 saya buat KKR pertama kali seminar di Jayapura tentang nama Yahweh. Tidak ada satu orang punya berani. Saya katakan bahwa saya buat, saya beranikan yang membela saya adalah bukan manusia. Yang membela saya adalah Tuhan Yesus Al-Masih. Yang beri kita jalan kebenarannya. Yang beri kita setia. Jadi kita orang biar keras jadi keras bodoh. Akhirnya apa kita ada kemajuan. Orang dia yang hebat, saya sama kamu. Orang dia itu hebat. Dan pemerintahan. Sampai ke semuanya. Tapi mana? Kecuali bertobat Tuhan akan pulihkan. Amin. Saya khotbah di luar negeri. I pray, I believe, no problem. I speak, no problem. Always be good. Kalau saya bicara dulu, saya bicara firman Tuhan tidak pasti. Mereka bilang begini, baru kami dengar, kami pergi juga dari Afrika, ternyata juga dari Papua West Indonesia. Jadi mari, itu roh saya berjalan-jalan. Saya dari usia muda, saya tinggalkan profesi saya. Tuhan panggil saya bukan pendeta bintang. Saya ada panggilan dari Tuhan, makanya Tuhan beritakan saya kemanapun. Saya beritakan ini buat dunia tahu bahwa keselamatan datang dari Tuhan kita Yesus Al-Masih. Maka kalau kita bertobat sungguh-sungguh Tuhan berikan kita. Keselamatan besar yang sampai hari ini kita menjadi pulihkan karena nama ini yang membuat kita selamat. Musa itu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan keluar pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15. Musa akan pernah bertemu dengan Bapak di padang gurun. Musa tanya, Bapak bilang sekarang kau pergi dan bawa umatku Israel. Musa bilang, saya mau pergi dengan mereka tidak akan mau. Mereka akan tolak. Mereka bilang siapa nama Tuhanmu? Bapak sendiri beritahu namanya kau Musa. Sampaikan kepada umatku Israel, akulah Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Tidak ada orang lain. Kenapa kita mau ikut-ikutan? Teologi yang sekarang
memutar balikan. Saya sekolah, saya dengan mereka masuk saya sekolah. Saya sekolah di sekolah teologi yang terhebat Alfus Internasional di Karawaci. Sampai dosen sama mereka minta saya senang aja, karena mereka dengar kesaksian saya, mereka bilang kami belum pernah mengalami seperti pastor. Saya bilang saya juga mau belajar. Saya sekolah lagi di Filipina lagi, karena saya ingin belajar bagaimana. Saya sampai ditahan di Filipina. Saya khotbah di gereja terbesar Manny Pacquiao. Ketua sinode di sana, ketua seluruh gereja mereka minta saya kembali. Karena saya berdoa untuk Presiden Duterte naik jadi presiden. Presiden Duterte tunggu saya, tapi saya tidak pergi. Jadi mari Bapak Ibu sudah kasih, supaya kita menjadi anak Tuhan di daerah kita biar ini. Jangan kita jadi penonton, tapi kita berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Kami bukan diam. Saya memberitahu saudara, kami bukan diam. Kami berdoa siang dan malam non-stop supaya Papua dan Biak akan dipulihkan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Amin. Titik. Bumi ada di dia. Kalau kamu orang yang tidak bertobat, satu persatu akan mati. Tuhan perlu orang yang bertobat. Satu orang di dunia berdosa bertobat. Lukas pasal 15:10. Satu orang di dunia berdosa bertobat. Upacara besar di surga. Kita jangan main-main juga. Betapa harga yang Tuhan berikan kepada kita. Harganya bayar. Dia bayar sekali salib. Dia pikul salib itu dia jalan dan diolok dan dipukul dan ditendang dia. Dihina dia. Para ahli Taurat, imam-imam orang Saduki. Bayangkan. Itu salib itu yang vertikal itu beratnya ada 45 kilogram. Bayangkan dipikul dari berapa kilo ke Golgota. Sambil dia ejek dia. Ada yang sudah siap. Kalau sudah bersaksi nama Tuhan, sudah lemah, jangan. Saya bahwa yang menyelamatkan saya, yang membela saya, Tuhan Yesus Al-Masih. Amin. Jadi kita tak bersaksi. Saya percaya dari sumber tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Al-Masih. Siapa mau keras dengan Tuhan? Kamu negara-negara keras, Tuhan pulihkan. Di Iran sekarang ribuan orang beribadah. Di Cina ribuan orang beribadah. Iran negara musuh dengan Israel. Sekarang Tuhan pulihkan satu persatu. Bagaimana kita keras? Kita tidak punya senjata. Orang yang punya senjata sekarang mereka tunduk dan mengaku bahwa hanya bangsa Israel kita diselamatkan. Amin. Amin. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 23 sampai ini. Bangsa Israel memberikan keselamatan. Jadi kita doakan, jangan kutuk bangsa Israel. Siapa yang kutuk bangsa ini terkutuk dari dia. Jadi mari sebagai anak Tuhan yang ada di biak ini, kita tidak boleh masa bodoh. Kita berdoa Tuhan pulihkan keadaan kita. Haleluya puji Tuhan. Manusia akan mau karena orang itu apabila ia datang ke dalam kemuliaan Bapaknya. Dirinya, perhatikan di sini, siapa Bapaknya? Bapaknya siapa? Bukan Allah, Yahweh Elohim. Amin. Jangan kita salah kaprah. Saya diajarkan tokoh-tokoh muslim yang orang hebat. Mereka mengajarkan, begitu pun juga Pak Suwanda. Jadi kami rahasiakan, kami harus bukakan. Orang yang Tuhan pakai luar biasa, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kiai haji, mereka sudah buka. Saya punya bahan materi ada semua. Tadi jika nanti membuat doa untuk pemulihan Papua di Jayapura. Saya persiapkan tim. Seluruhnya akan datang beribadah di Papua. Dan biar ini akan menjadi pusat sentral untuk akan terjadi transformasi Roh Kudus luar biasa di dia. Jika kita mau bersatu, kita mau berdoa. Tuhan tidak mau gereja asal-asal beribadah. Tuhan tidak mau gereja tidak menyembah Dia. Saya kalau dulu saya ada di Biak, saya tinggal di kampung, tidak mungkin saya akan banyak. Tapi begitu Tuhan mau saya keluar, saya katakan Bapak terima kasih. Saya di kampung saya tidak dihormati, tapi yang menghormati saya orang dunia, karena Tuhan yang mengangkat saya. Amin. Saya tidak dihormati orang terkaya punya rumah, orang terkaya. Dia bilang pastor tidur sini, ruangan. Pastor mau makan apa, mau minum apa, silakan ini pastor punya ruangan. Luar biasa. Saya tidur di hotel berbintang 5, hotel yang termahal di Jakarta. Itu satu malam berapa? Satu malam bisa 2 juta, 3 juta. Tapi anak Tuhan, mereka kasih
pastor mau pilih, mau makanan. Mereka punya makanan, saya punya makanan, mereka cek. Kami punya pendoa, pastor dari saya punya. Ibu ini kan punya pendoa penjagaan. Itu Cina semua. Mereka punya hak untuk Tuhan luar biasa. Bukan dari Papua apa? Kita ada dia apa? Sudah mendapatkan berkat paket untuk muliakan Tuhan. Persembahkan bagi Tuhan, supaya engkau diberkati sebagaimana berkat Tuhan pada kita. Amin. Kenapa kita diberkati? Karena berkat kita harus kita habiskan saja. Begitu pemerintah kucurkan dana kita habiskan, kita tidak pernah ingat Tuhan. Bawa ke rumah Tuhan, karena supaya engkau akan diberkati luar biasa. Amat Tuhan yang saya kata mereka bukan amat Tuhan asal-asalan. Mereka betul diberkati. Mereka kelimpahan luar biasa. Makanya saya tidak mau belajar pada orang yang diberkati. Saya belajar pada orang yang diberkati. Supaya saya diberkati. Yakob Nahwai. Saya sekolah saya minta pada saya. Saudara lagi masuk sekolah lagi. Dengan istri saya. Kita harus belajar. Bagaimana? Jadi baik tentunya pada pagi ini kita dengar di sini. Ayat yang ke-30 ya. Supaya siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Kita tidak bermalu. Kita sudah bersaksi bahwa Tuhan yang sangat menunggu. Yesus Amasia. Ingat, Yesus itu dewa. Ada pengajarannya semua. Sudah ada survei dari orang tua, dari Katolik, dari Roma, mereka belajar, mereka menyesal. Itu pastor-pastor mereka bilang kita berdosa karena Yesus itu adalah dewa dari Yunani, Zeus. Itu banyak ada, tapi karena itu saya nanti membuat seminar nanti di Jepler dalam tahun ini. Nah, baik, puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita mari. Kemudian ya ayat yang 20 33 ke 28 tadi. 28 tadi. Ya, dan dia menyuruhnya pulang ke rumahnya dengan mengatakan jangan masuk ke desa, jangan pula berkata kepada siapapun di desa ini. Desa. Jadi Yesus Masih, mengapa dia menyangkal dirinya? Bukan karena dia tidak mau tahu. Bagaimana dia bisa berikan contoh dan teladan? Apapun yang dengar, bisikan, olokan, fitnah, ia hangat dengan hati yang tinggi. Kalau saudara ada pertentangan dalam gereja, jangan mundur. Gereja sedang hari ini sedang ditangpi. Penampian mulai gereja. Kamu punya prodi provinsi di gereja-gereja besar, mulai kurang jemaat. Teman-teman kami semua, jemaat yang tanya hebat. Saya punya gereja jemaat itu tadi bayangkan 500, hampir 600 itu semua satu persatu. Tapi kita tidak perlu kejut lagi. Kita tidak perlu tahu hati. Karena Yesus berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu berbicara proses pengujian kepada iman kita. Masuk ke kerajaan surga itu bukan suami istri, lalu masuk tidak. Siapa melakukan kebenaran, siapa setia, siapa taat, ia tetap akan diberkati, ia akan mendapatkan keselamatan dengan luar biasa karena hatinya fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi proses ini jangan membuat kita langsung yang kecewa. Saya dengan istri saya, kami non-stop sedang malam kami berdoa dan kami selalu komunikasi. Saya tidak mau komunikasi dengan orang yang kita berdoa. Kami harus siap dan makan berdoa. Karena apa? Tanggung jawab berikan kepada kami. Sebagai jemaat kekasih, engkau diberkati, jangan lupa Tuhan. Orang dia itu orang hebat-hebat, tapi malas sekali. Hingga ada satu pun yang muncul untuk Tuhan. Muncul habis. Saya mengambil umur 22 tahun sampai detik ini. Sudah saya umur pelajaran. Itu karena kasih dari Tuhan. Tapi roh saya bernyala, saya akan beritakan ini. Tidak ada biaya saya, tapi Roh Kudus itu luar biasa. Saya andalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat menolong saya. Amin. Kenapa berkat yang banyak Pak Kudi? Kenapa tidak bisa benar-benar sama Tuhan? Israel, saya mau sampaikan. Saya punya teman wartawan Indonesia, Tuhan pakai jasa. Dia ada pertemuan orang Kristen, orang mana? Saya datangkan ikut pada kerja saya di Jakarta dan beritahu waktu saya ke Israel. Ramai dari cerita sama saya. Setiap tahun orang terkaya Israel yang ada di seluruh dunia, mereka pulang ke Israel. Lalu mereka laporkan mereka punya kekayaan. Mereka berikan persembahan.
Mereka berikan perpuluhan daripada hasil kekayaan yang mereka di depan. Makanya Israel sampai ini satu pun yang menanya. Kita bukan belajar dari saudara-saudara kita berdiri perampok, pemimpin kita belajar bangsa yang diberkati, supaya kita juga diberkati seperti kita hari ini. Amin. Amin. Ini luar biasa. Kenapa? Di Israel anak kecil umur 6 tahun, khusus laki-laki, sudah masuk sifat itu belajar Torah. Sampai besar Torah, mereka tamat Torah. Torah itu kitab suci. Begitupun juga tentara juga, mereka selesai pendidikan Torah dengan senjata. Makanya saya tidak ada yang mau bantah dia. Siapa mau bantah? Siapa mau lawan? Tuhan kita yang sebab Abraham, Ishak, Yakub, yang mau bangsa keluar dari Mesir, tetapi akan membela Israel. Amin. Ya, jadi mana Bapak Ibu sudah kasih kesempatan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sesudah Yesus menyuruh dan dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Nah, Tuhan menanya kita. Kampung berbicara jangan sampai kita kembali kepada hidup adat istiadat yang lama, yang tidak merubah sikap kita, yang tidak membuat kita akan punya kepastian iman yang luar biasa. Kita kumpul dengan orang-orang yang suka cerita orang, suka fitnah orang, suka tertawa orang. Kita duduk di tengah-tengah orang hidup dengan Tuhan supaya kita diberkati. Kita mendapatkan kesaksian yang membuat kita hidup. Nah, ini yang kita bisa lihat. Biar ini pusat untuk Papua ini. Banyak orang ketemu dengan saya, mereka sampaikan. Saya sampaikan, mereka terkejut. Ingin melihat Papua akan terjadi dahsyat. Sekarang kamu dia kemana? Ya, saya tidak tahu, mungkin di sini ada yang masih mabuk-mabuk. Ya pula orang masih mabuk-mabuk terus. Pasti orang mabuk itu tetap mabuk terus. Saya kasih tahu memang akan kita mati, umur tidak akan buat itu. Akhirnya apa? Orang tidak mau bertobat. Hidup dia biasa-biasa, tidak ada apa-apa. Tapi sombongnya bukan main. Tuhan tidak mau orang yang sudah tidak takut dengan orang sombong sampai kapanpun ia tidak berkati. Kesudahan Tuhan kita datang dan rendah hati, kita mengaku kesalahan kita. Kita berdoa biar ini akan Tuhan pulihkan. Amin. Katakan Yesus masih pulihkan biar. 1, 2, 3. Yesus masih pulihkan biar. Yahweh Masya. 1, 2, 3. Kita harus deklarasikan nama Bapak Yahweh supaya biar akan dipulihkan. Saya orang biar, saya terdepan. Bukan saya hendak di Jayapura. Saya berdoa supaya biar akan mengalami doa Tuhan. Sekarang ini tahun ini kita sudah berdoa. Yang jadi beban adalah orang biar. Nah, apa yang kamu akan buat untuk biar berdoa? Saya akan bertemu di Bupati yang akan di nanti. Suatu saya akan datang. Kita akan berdoa. Tuhan utus saya. Tuhan akan sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Saya ke Bofodibu, saya masuk suku Terasi, suku Kuluai yang masih makan nasi. Saya masuk. Kita orang biar yang ada di sana mereka kaget. Kok mereka bisa masuk? Tuhan suruh saya. Mereka suruh Tuhan bilang sama saya. Tahun 2003 saya duduk di pastori saya malam jam 12 karena besok pagi saya berangkat karena saya dengan pendeta Yakub Nahuai kami melakukan konferensi di Moskow di Rusia. Jam 12 malam dia pernah padam lampu sibuk dan hujan dan bunyi. Suara datang ke saya, anak, aku bukan utusan kau ke Moskow. Aku utusan kau ke suku Kuluai. Suku Kuluai dengan ini sampai ujung. Itu yang saya kejar sampai ini. Bayangkan itu orang yang tahu firman Tuhan, dia tahu siapa itu Tuhan. Tapi ingat, saya pikir mereka punya nama, ada Petrus, ada Amos, ada Yesaya, ada Yeremias. Dari mana? Mereka dengan ini sampai ujung bumi. Bumi terakhir. Makanya saya berjuang terus masuk. Ada rahasia yang membuat saya. Jadi mari, kamu sebagai anak biar berdoa. Supaya keluar dari berdoa, mereka berdoa. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan marah mereka, jangan benci mereka. Mereka minta apa? Bantu mereka. Duduk dengan mereka, saksikan. Jangan saling diskusi dengan emosi. Jangan saling menantang. Tapi kamu
sebagai anak Tuhan. Yesus masih katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, belajar daripada anak-anak lemah lembut dan rendah hati. Amin. Amin. Itu luar biasa. Tidak ada hukum yang menentang. Kalau kita belajar apa yang Yesus ajarkan, luar biasa. Seluruh Indonesia sudah mampu, nggak ada yang menang saya. Tuhan kasih kekuatan khusus. Orang pakai ilmu saya tahu. Saya kemana-mana, ke seluruh Indonesia, saya ke Sumatera. Saya dijemput oleh gubernur Gantung Bunga. Saya kasih mobil pribadi. Di Pulau Jawa sana, saya di Surabaya. Saya ke Jember, saya punya nama di papan seluruh perjalanan semua. Waktu saya masih muda, foto saya di papan. Saya untuk diminta, pusat minta Jakarta supaya saya eksibisi itu supaya ada generasi yang tahu. Bayangkan, di mana-mana saya bisa. Saya tidur di hotel bermegah. Tapi Tuhan bilang kalau mau bikin gampang, saya tidak akan sibuk. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Orang tidak mau, Tuhan tidak mau anak sombong. Itu mengasih orang yang rendah hati. Lemuk hati mudah bertobat. Engkau diberkati luar biasa. Jangan mudah tersinggung, jangan marah. Saudara-saudara melakukan engkau, jangan berdoa untuk mereka. Yesus dia berkata, kalau pipi kiri kanan berikan kiri. Sulit. Kalau kita orang minta berikan, marahnya sampai bisa baku bunuh. Bisa pakai perangkat. Tapi Yesus masih ajarkan kita untuk belajar. Supaya kita menangkan mereka. Jadi murid-muridnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan yang pada pagi hari disampaikan di sini, ya, saya cukup waktu pulang, tapi saya singkat saja pada saja. Menjadi orang Kristen artinya adalah penyangkalan diri. Ya kita jadi orang Kristen bukan sekedar kita bertobat kalau kita tangan gereja, tapi kalau kita tidak bertobat bagaimana? Lalu mau mimpi kita suka marah, kita suka dendam orang, benci orang, tidak habis-habisan. Jangan. Suami perlu engkau doakan dia. Tumpang tangan sini malam dia tidur. Kesaksian saya waktu di Jakarta. Kami konferensi negara-negara Asia. Itu amat dari Mesir, penggila Arab dia bersaksi. Kemudian dari kelompok Jepang, gangster, kelompok mafia terbesar di Jepang. Mereka datang. Dia pusat pribadi mereka. Mereka bertobat semua. Mereka 10 orang. Jari mereka ini sudah dipotong. Itu sumpah mati untuk mereka berdua. Tapi yang dia pemimpin ini punya ini adalah perempuan Korea Selatan. Ini dalam doa dan penyembahan. Makanya kamu benar-benar harus belajar menyembah. Supaya Tuhan yang dia bertobat, Tuhan akan pulihkan. Amin. Jadi jadi suami harus bertobat. Harus belajar menyembah. Akhirnya apa? Mereka bersaksi. Mereka punya separuh harta di Jepang. Mereka berikan besi bagi kita. Ini luar biasa. Ya kita dibiarkan harus mesti belajar. Bagaimana Tuhan pulihkan daerah kita. Tidak bisa kita ambil dari orang lain, tapi kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan kita. Berani persembahkan terbaik bagi Tuhan, engkau diberkati luar biasa. Amin. Saya mau beri dalam tempo singkat saya 3 bulan saja. Para saya orang pikir pada rumah pejabat tidak. Itu cuma bakar barangnya dengan uang pas-pasan. Pastor saya pakai uang pas-pasan. Saya mau tahu berkat datang dari mana. Ternyata berkat Tuhan tidak pernah berubah dulu sampai selama. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan yang buat pertama kali kakak adalah Tuhan Yesus Mesias. Nabi Muhammad SAW. Tuhan Yesus membuat kakak pertama kali. 5.000 orang bertobat. Belum lagi yang 5 anak-anak dari ibu. Ada 12 bakal sisa. Siapa? Kamu mau Tuhan akan berkata makan. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak yang dulu. Ya, puji Tuhan. Dalam maaf saya minta cepat. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang 23. Boleh. Lukas pasal 9 ayat 23. Ya. Jadi apa yang Tuhan rindukan untuk kita supaya kita diberkati, semakin hari semakin kita berbahagia. Katanya kepada mereka, semua setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini Yesus pasti berkata, kalau kamu ikut aku harus menyangkal diri. Kadang-kadang kita mau beribadah, istri mau ngomong, ibadah terus. Kalau kita di sini tidak makan apa-apa, uang kau pakai ibadah terus. Mana kau pilih? Kau pilih Tuhan atau kau hidup di sini terus? Nah, jadi harus mesti bisa pergi berdoa terus. Ajar Tuhan Yesus. Doa itu penuh kuasa. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 15 berkata, doa orang benar bila yang doakan sangat besar.
kuasanya. Amin. Amin. Doa akan kita diberkati, doa kita akan dipulihkan, penyakitan dan segala-galanya. Masa Tuhan akan pulihkan karena kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup membela kita, yang sanggup menolong kita. Amin. Masa kan kita mau terus dia dalam keadaan kita terus? Jadi orang Kristen yang tidak pernah bertobat, hanya duduk marah-marah, ngomel-ngomel. Bagaimana kita mau diberkati? Dulu saya hidup di biaya, kakak. Kita hidup miskin, susah. Walaupun keluarga banyak, tapi luar biasa. Saya diberkati. Pak Suara itu tahu, meja saya. Abang tuh dari Jerman. Susah itu duduk makanan saya. Abang tuh dari Amerika duduk makanan saya. Bisa punya meja. Rumah saya sederhana saja. Abang tuh dari Korea, mereka datang makanan saya. Dia pastor Yusya. Nah, ini meja saya. Mereka makan saya. Waktu saya datang orang tua dari Korea, dia malu. Kan dia punya sekolah terbesar di Filipina. Saya sekolah. Dia kaget. Kenapa saya mau ajar pastor? Asal dia belajar. Dia malu. Kenapa saya ajar pastor? Saya bisa belajar dari pastor luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita percayakan diri. Kita bukan percayakan diri kita pada manusia, kita percayakan diri kepada Tuhan kita, Yesus Masihi. Dia Bapa kita, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Amin. Amin. Maka kita harus bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan malas-malas beribadah, jangan malas berdoa. Doa itu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Saya punya mereka menyembah saya baru. Kami tidak sanggup dengan Bapak. Bapak menyembah. Saya bisa menyembah sampai 4 jam, 5 jam. Penyembahan Tuhan buat saya kekuatan luar biasa. Sama dengan mobil kalau dicas akhirnya akan melulutan. Kita juga harus dicas jantung kita. Supaya jantung kita dijaga yang Tuhan berikan kita supaya kita mendapatkan kekuatan luar biasa. Bagaimana bulu raja oleh Tuhan seperti ada badai alam kita akan lewati karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Bangkit, jangan mudah tersinggung, jangan marah. Doakan persoalan-persoalan di kota. Roh bernyala-nyala. Tuhan terima kasih. Hari saya diberkati, biar roh saya berjalan kepada saya bertobat karena saya rindu masuk dalam kerajaan surga. Hal-hal firman yang saya sampaikan saya aminkan dan mari kita punya penyembah kita berdoa dan berdoa. Engkau dengan firman Tuhan hari ini menyangkal dirimu. Amin. Suka, berontak, rasa sakit hati menyangkal dirimu. Minta ampun. Tuhan ini saya minta ampun kepada Tuhan. Saya sudah berdosa di depan